Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad As'ari, kelas A28, tugas ujian tengah semester mata kuliah usul fikih. Baik, terima kasih. Materi pembahasan pada kali ini adalah pengertian dan objek kajian usul fikih, secara singkat periodisasi usul fikih, pengertian hukum menurut ulama usul fikih, hukum taklifi dan wad'i menurut ulama usul fikih, dan terakhir kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Pengertian usul fikih. Istilah usul fikih secara harfiah berarti asas-asas fikih atau prinsip-prinsip hukum, dan disebut juga sebagai ilmu dasar hukum Islam atau ilmu dasar hukum syariah. Menurut Imam Al-Ghazali, usul fikih adalah kaidah-kaidah dan dalil-dalil umum yang dapat menyampaikan kepada pemahaman atau hukum fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip, metodologi, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan hukum-hukum dalam Islam. Objek kajian usul fikih. Objek kajian usul fikih menurut pendapat Al-Ghazali, objek pembahasan fikih terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pembahasan tentang hukum syarak dan yang berhubungan dengannya seperti hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. Yang kedua, pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum. Yang ketiga, pembahasan tentang cara mengistinbatkan hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil itu. Yang terakhir yaitu pembahasan tentang ijtihad. Selanjutnya yaitu periodisasi usul fikih. Perkembangan usul fikih, yang pertama periode Nabi, yang kedua periode sahabat, yang ketiga periode tabi'in, yang keempat periode imam mazhab, yang kelima periode kodifikasi usul fikih, yang terakhir yaitu periode pasca Imam Syafi'i. Periode Nabi. Usul fikih sebagai sebuah metode telah ada semenjak zaman Nabi. Walaupun pada zaman itu usul fikih belum ada bentuk baku sebagai suatu bidang ilmu yang khas. Ketika seorang sahabat misalnya dihadapkan terhadap persoalan hukum, lalu ia mencari ayat Al-Quran atau mencari jawaban dari Rasulullah, maka hal itu juga bisa dipandang sebagai metode pemecahan hukum. Ia sudah mempunyai gagasan bahwa untuk memecahkan hukum harus dicari dari Al-Quran atau bertanya kepada Rasulullah. Selanjutnya periode sahabat. Periode sahabat dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum. Pada hakikatnya para sahabat menggunakan usul fikih sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja usul fikih yang mereka gunakan baru dalam bentuknya yang paling awal dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Selanjutnya periode tabi'in. Dalam melakukan ijtihad sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan apa yang dilakukan oleh para pendahulu mereka. Tetapi dalam pada itu, selain merujuk Al-Quran dan As-Sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu ijma' as-sahabi, ijma' al-Madinah, fatwa as-sahabi, qiyas, dan maslahah mursalah yang telah dihasilkan oleh generasi. Selanjutnya periode imam mazhab. Pada masa periode ini metode ijtihad menjadi lebih jelas dan sistematis. Periode di mana sebelum Imam Syafi'i merumuskan dan menyusun ilmu usul fikih, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, pendiri mazhab Al-Hanafi, menjelaskan dasar-dasar istinbatnya, yaitu berpegang kepada kitabullah. Jika tidak ditemukan di dalamnya, ia berpegang pada sunnatullah. Jika tidak didapati di dalamnya, ia berpegang kepada pendapat yang disepakati para sahabat. Jika mereka berbeda pendapat, ia akan memilih salah satu dari pendapat itu dan tidak akan mengeluarkan fatwa yang menyalahi pendapat sahabat. Dalam melakukan ijtihad, Abu Hanifah terkenal banyak melakukan qiyas istihsan. Selanjutnya periode kodifikasi usul fikih. Pada penghujung abad kedua dalam awal abad ketiga, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tampil berperan dalam meramu, mensistematisasi, dan membukukan usul fikih. Imam Syafi'i banyak mengetahui tentang metodologi istinbat para imam mujtahid sebelumnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik,
dan metode istinbat para sahabat, serta mengetahui di mana kelemahan dan keunggulannya. Periode pasca kodifikasi usul fikih. Kondisi awal ilmu usul fikih yang sudah dibangun Imam Asy-Syafi'i menunjukkan kesempurnaannya pasca wafatnya Imam Asy-Syafi'i. Kesempurnaan usul fikih terwujud melalui usaha para ulama berbagai mazhab dalam mengembangkan hasil pemikiran Imam Syafi'i yang tertuang dalam kitab Ar-Risalah. Pada periode ini muncul kitab-kitab membahas tentang usul fikih seperti Khobar al-Wahid, Al-Nasikh wal Mansukh, Abtal al-Qiyas. Selanjutnya, pengertian hukum menurut ulama usul fikih. Pandangan usuliyun. Ulama usul fikih adalah para ulama yang khususnya mendalami ilmu usul fikih. Mereka lebih fokus pada asas-asas dan prinsip-prinsip hukum Islam daripada penerapan hukum-hukum spesifik. Mereka berpendapat bahwa hukum dalam Islam tidak hanya dapat ditemukan dalam sumber-sumber utama Al-Quran dan hadis, akan tetapi juga prinsip-prinsip hukum yang lebih umum. Contoh, salah satu prinsip hukum Islam yang sering dibahas oleh usuliyun adalah maqasid asy-syariah, yaitu tujuan dan maksud syariah. Mereka berpendapat bahwa hukum-hukum Islam harus dipahami dalam konteks mencapai kesejahteraan dan tujuan-tujuan syariah. Sebagai contoh, jika sesuatu hukum dapat merusak kesejahteraan masyarakat, maka hukum tersebut harus dianalisis dan mungkin diperlakukan dengan pengecualian. Selanjutnya, pengertian hukum menurut ulama fikih atau fuqaha. Ulama fikih atau fuqaha berpendapat bahwa ulama yang berfokus pada penerapan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengkaji sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan Hadis, serta praktek-praktek hukum yang spesifik. Mereka berusaha untuk memberikan fatwa, pendapat hukum terkait situasi-situasi konkret. Contoh, seorang fuqaha dapat mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan pernikahan untuk memberikan fatwa tentang pernikahan seorang muslim dengan seorang non-muslim. Mereka akan mencari rujukan langsung dalam sumber-sumber utama untuk memberikan pandangan hukum yang spesifik dalam situasi tersebut. Jadi, perbedaan utama antara pandangan usuliyun dan fuqaha adalah bahwa usuliyun lebih fokus pada prinsip-prinsip hukum yang lebih umum, sedangkan fuqaha lebih fokus pada hukum-hukum spesifik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Keduanya memiliki peran penting dalam mengembangkan dan menerapkan hukum Islam. Selanjutnya, hukum taklifi dan wad'i menurut ulama usul fikih. Hukum taklifi merujuk pada kewajiban individu untuk mematuhi hukum-hukum Islam. Ini berarti individu diberi kewajiban atau tanggung jawab untuk mematuhi perintah dan larangan yang ditetapkan dalam Islam. Hukum taklifi mencakup berbagai tingkatan kewajiban seperti wajib, sunnah, mandub, makruh, dan haram. Sedangkan hukum wad'i mengacu pada hukum yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau eksplisit dalam sumber-sumber hukum utama Al-Quran dan hadis, tetapi dibuat berdasarkan pertimbangan kepentingan, maslahah, atau untuk mengatasi situasi-situasi yang muncul. Hukum wad'i ini dapat digunakan dalam situasi-situasi di mana hukum taklifi yang spesifik tidak ada atau tidak mencakup situasi tertentu. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam Islam. Al-Quran dianggap sebagai sumber hukum tertinggi, otoritas dalam agama Islam. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran disebut sebagai hukum Allah dan dianggap tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, kedudukan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Hadis menjadi sumber hukum kedua dalam Islam dan memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan dan mengklarifikasi hukum-hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.